Kali ini saya sudah berada di dalam sebuah remis lokomotif milik sebuah pabrik gula di Jawa Timur, dan kali ini tentunya kita akan membahas seputar lokomotif uap yang tersedia di sini seperti yang ada di belakang saya yang saya naiki ini. Ini adalah nomor 4 buatan Origin Couple ya, dan mari kita lihat koleksi-koleksi lainnya. Yuk! Kali ini yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang si nomor 8. Si nomor 8 ini adalah lokomotif yang dibuat oleh pabrikan Duka M. Brown pada tahun 1925, dan ini dikirimkan pertama kali melintas di pabrik gula Tangunan yang ada di Mojokerto. Dan sekarang pabrik gula Tangunan sendiri sudah tidak ada, hanya menyisakan beberapa rumah-rumah yang dijadikan rumah dinas untuk pensiunan militer Tentara Nasional Indonesia. Untuk lebar sepurnya sendiri memiliki 700 mm. Lanjutkan lagi ke lokomotif lanjut. Ya, sekarang kita melihat salah satu lokonya lagi, yaitu nomor 12. Nomor 12 ini buatan tahun 1924, dibuat oleh Origin Couple seperti Walter Moller, dan pada saat itu pada tahun 1924 dikirimkan untuk berdinas di pabrik gula Ketanen di Mojokerto. Pabrik gula Ketanen sendiri sudah tidak lagi aktif, bahkan bekasnya pun sudah tidak bisa lagi ditemui sekarang. Hanya menyisakan beberapa bekas-bekas fondasi dari jalur depo-fill milik pabrik gula Ketanen. Dan kondisinya ini sebenarnya masih bisa jalan, namun karena ada beberapa alasan teknis sehingga loko ini tidak bisa lagi dijalankan sementara waktu. Oke, kita lanjut lagi karena masih banyak banget koleksi-koleksi loko uapnya di sini yang masih bisa kita saksikan. Nah, oke, sekarang saya berada di dekat loko nomor 198. Sebelumnya loko ini punya nomor registrasi di pabrik gula ini yaitu nomor 15, lalu kemudian diganti menjadi nomor 198. Untuk lokomotif ini dibuat pada tahun 1929 dan dibuat oleh pabrikan Origin Couple di Jerman. Dan kita akan melihat lagi loko-loko yang lain. Ya, kalau yang di belakang saya ini, tadi kita melihat nomor 198, kemudian ada lagi di depannya nomor 5. Nomor 5 ini dibuat pada tahun 1927 dan pertama kali berdinas untuk pabrik gula Jatiroto yang ada di daerah ujung Jawa Timur. Dan sekarang kondisinya sudah akhir atau dikatakan tidak siap lagi operasional. Kita lanjut lagi ke depan. Oke, kali ini setelah kita melihat tadi dua lokomotif, yang ketiga, tepat nomornya nomor 3 juga. Ini dibuat oleh pabrikan Origin Couple tahun 1923 dari Jerman, dan pertama kali berdinas menjadi milik pabrik gula Lestari. Dan ketika dipindahkan juga tetap nomornya tidak berubah, di sini tetap menggunakan nomor 3. Masih kita lanjut lagi melihat koleksi lagi karena masih ada beberapa buah lagi yang masih tersedia untuk kita lihat lagi. Kalau di samping kanan saya ini sudah ada nomor 18 buatan dari pabrikan Origin Couple juga, seperti kebanyakan tadi yang sudah kita lihat. Dan ini dibuat pada tahun 1923. Ini punya sistem yang dinamakan dengan clean liner ya, cukup unik juga dan cukup mayoritas banyak dipakai oleh pabrik gula di Hindia Belanda pada masanya, selain juga tipe-tipe logo Maler. Kita kesana lagi untuk melihat lainnya. Ya, kalau di belakang saya ini adalah satu-satunya lokomotif yang punya pabrikan berbeda. Ini dibuat oleh pabrikan Vulcan Iron Works, kalau tidak salah. Pabrikannya berasal dari USA dan ini dibuat pada tahun 1917. Punya nomor registrasi operasional di sini adalah nomor 1. Sebelumnya ini beroperasional pertama kali adalah di PG Lestari. PG Lestari juga memberikan nomornya, nomor operasional juga nomor 1. Jadi ketika dipindahkan ke sini juga memakai nomor yang sama seperti sebelumnya lokomotif ini berdinas di PG Lestari. Untuk nomor 1 sendiri di pabrik gula ini
bukan yang ini tentunya karena ini pindahan. Lokomotif yang nomor 1 sendiri tidak terdeteksi asalnya dari mana karena kami agak kesulitan mendapatkan sumber referensi tentang si nomor 1 milik pabrik gula yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi karena masih banyak sekali yang perlu kita review lagi. Oke. Ya, udah. Oke, yang ini adalah nomor 2. Nomor 2 ini dibuat pada tahun 1920. Ini bukan asli milik pabrik gula di sini, namun mereka berdinas pertama kali yaitu di pabrik gula di Pagotan di wilayah Kabupaten Madiun. Tipenya clean liner seperti lokomotif yang sudah kita kunjungi tadi, lihat tadi. Kondisinya ini sudah dinyatakan akhir alias tidak bisa lagi berdinas karena memang beberapa partsnya sudah mengalami kerusakan. Kita lanjut lagi ke sebelah barat, masih ada beberapa barisan lokomotif yang masih oke untuk kita lihat. Setelah tadi kita lihat nomor 2, sekarang ada nomor 19 di sebelah baratnya, di sampingnya. Dan ini buatan dari Orson Coppel, dibuat pada tahun 1925, dan lokomotif ini adalah lokomotif asli yang sudah berada di sini sejak pertama kali kesini. Dan untuk kondisinya belum ada keterangan resmi tentang apakah ini loko aktif, namun sudah dalam kemungkinan bahwa lokomotif ini masih bisa berdinas karena sebelum ada catatannya yang mengatakan bahwa loko ini aktif. Kondisinya tidak sepenuhnya rusak, namun hanya kotor ya, maklum karena beberapa tahun sudah tidak lagi berdinas. Masih kita bergerak lagi, kan masih ada separuh 4 atau 5 di depan yang kita masih mesti lihat. Yuk. Ya, tadi setelah kita nomor 19, kita bergerak ke sampingnya, nomor 15. Ini masih sama juga pabrikannya, Orson Coppel dari Jerman. Dan mungkin ada beberapa bagian lokomotif yang saya bisa jelasin bahwa yang ini dulu untuk menyimpan air ya. Ini tanknya, water tank atau tangki air. Dulu airnya disimpan di sini, ada di kiri kanan. Jadi kalau lokomotifnya tidak perlu pakai tender sambung, cukup efisien. Namun tidak bisa, jaraknya tentu tidak bisa lebih jauh seperti lokomotif yang membawa tender sambung ini. Otomatis kapasitas airnya tentu mengakomodasi lokomotif untuk berjalan lebih jauh. Dan kita ke depan lagi, masih ada lokomotif lagi. Nah, kalau yang ini adalah nomor 11. Ini dibuat oleh pabrikannya sudah sama, Orson Coppel, tapi bukan asli dari pabrik gula ini karena lokomotif ini dibuat pada tahun 1914 dan didinaskan pertama kali yaitu oleh pabrik gula Pulau Asri yang ada di Kabupaten Kediri. Sekarang pabrik gulanya sudah tidak ada, namun bersyukur masih ada salah satu bagian dari sejarah pabrik gula Pulau Asri yang terselamatkan, setidaknya setiap detailnya masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Kita bergerak lagi. Oke, kali ini saya sudah berada tepatnya di samping dari loko bernomor 3L. Nomor 3L ini dulu dibuat pada tahun 1923 dan diperuntukkan pertama kali itu didinaskan untuk pabrik gula di Sidoarjo, pertama pabrik gula Metegan, dan setelah pabrik gula tersebut tutup dan tidak lagi eksis, kemudian lokomotif ini berpindah ke pabrik gula Lestari. Setelah dari pabrik gula Lestari, kemudian baru dipindahkan ke pabrik gula di sini, dan kemungkinan bahwa penomoran 3L atau L di belakang dari angka seri lokomotif ini itu menandakan bahwa lokomotif ini berasal dari pabrik gula Lestari. Dan lokomotif ini sebenarnya salah satu kepingan sejarah dari Sidoarjo ya, karena di Sidoarjo sendiri tidak lagi bisa ditemui lokomotif asli uap yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya karena memang mereka sudah tidak operasional lagi. Khususnya setelah saya mengunjungi pabrik gula Tulangan atau Perembung, tidak bisa lagi ditemukan, hanya terakhir mereka mengoperasionalkan lokomotif diesel yang juga sekarang memang sudah tidak lagi operasional. Inilah salah satu lokomotif milik pabrik gula Metegan, atau jadi satu-satunya yang masih tersisa yang dulu pernah eksis di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu lumbung gula di daerah Jawa Timur. Semoga lokomotif ini bisa diselamatkan terus sehingga orang-orang bisa mengetahui bahwa
sejarah dari industri gula di Sidoarjo tetap terjaga dan tetap diketahui oleh generasi penerus. Kita sambung lagi ke depan karena masih ada 1 atau 2 lokomotif lagi yang kita mesti lihat. Yuk. Oke, ini adalah sebuah lokomotif ya, yang dijadikan monumen selamat datang di sebuah pabrik gula di Jawa Timur. Dan ini dibuat pada tahun 1912, namun dinasannya awalnya bukan di pabrik gula di sini, namun ini adalah milik pabrik gula di Brangkal di Kabupaten Mojokerto. Dan sekarang sudah dipindahkan di sini dan setelah tidak lagi beroperasi menjadi sebuah monumen di depan pintu masuk untuk menyambut para tamu atau para pekerja yang akan bekerja di sini. Ya, sekarang saya sudah berada di lokomotif terakhir yang kita bisa saksikan dan akan kita review. Ini nomor 4, dibuat pada tahun 1928 dan pertama kali berdinas di Pabrik Gula Lestari dan bersama teman-teman lainnya atau unit lokomotifnya dipindahkan ke sini. Karena memang kebutuhan lokomotif di sini kemungkinan adalah masih banyak sekali pada waktu itu, sehingga kemudian dari Pabrik Gula Lestari dipindahkan ke sini. Kondisinya masih cukup oke, cuman sayang sekarang kalau bahasanya di kereta api itu TSO ya, tidak siap operasi karena ada beberapa alasan teknis yang menghambat lokomotif ini untuk beroperasional kembali. Kondisinya sih hanya kotor sedikit karena maklum beberapa tahun sudah tidak beroperasi. Dan segitu saja review kami tentang area remis pabrik gula di sini. Tetap saksikan terus dan ikuti terus penelusuran kami tentang sejarah-sejarah yang ada di Jawa Timur khususnya. Thank you, terima kasih, sampai jumpa.